Ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan membahas dua tema. Yang keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah tentang sunnah Nabi ketika beliau menuju tempat sholat Idul Fitri, dan yang kedua adalah tentang silaturahmi. Diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah riwayat, Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa uhibbu alla arkaba fi 'idin wala jinazatin illa ayad'ufa man syahidaha min rajulin aw imra'atin 'anil masyi fala ba'sa ayyarkaba. Aku senang tidak menaiki kendaraan. Aku ini maksudnya Nabi, ya. Jadi aku senang tidak menaiki kendaraan ketika hendak mendatangi sholat Id atau mengantarkan jenazah, kecuali ketika tidak kuat berjalan, maka tidak apa-apa jika ingin naik kendaraan. Nah, jadi Nabi itu setiap hendak menuju tempat sholat Idul Fitri, ini beliau lebih senang berjalan, ya. Kecuali kalau tidak mampu, ya, barangkali sedang sakit atau sebab yang lain, maka tidak apa-apa, ya. Jadi ini bukan sebuah kewajiban, tetapi contoh yang selalu diulang oleh Nabi. Nah, oleh karenanya ini juga baik bagi kita untuk menirunya. Kira-kira apa hikmah dibalik sunnah tersebut, ya? Mengapa beliau memberikan contoh berjalan? Nah, kalau kita telaah, ketika kita menempuh perjalanan dengan jalan kaki menuju ke tempat sholat Idul Fitri, maka kemungkinan besar tempat yang kita tuju itu adalah tempat yang tidak jauh, yaitu masjid atau tanah lapang di sekitar kita. Nah, kalau itu yang kita pilih, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan kita, ya. Dengan demikian kita punya kesempatan yang besar untuk bersilaturahmi. Nah, beda kalau kita memilih tempat yang jauh, ya, misalkan masjid di tengah kota. Ya, walaupun itu tidak ada salahnya, akan tetapi kalau kita berniat untuk bersilaturahmi, kemudian kita saling bermaaf-maafan, maka kita diutamakan untuk bermanfaat-maafan dengan orang yang terdekat dengan kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain berjalan kaki tadi, ya, sunnah Nabi ketika menuju tempat sholat Idul Fitri ini juga dijelaskan lagi oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghdu min tariqin wa yarji'u min ukhra fa uhibbu dzalika lil imami wal 'ammah. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwa ketika Nabi berangkat sholat Id, ya, ini berangkatnya dari satu jalan, maka ketika beliau pulang akan menempuh jalan yang lain, ya. Jadi jalannya itu berbeda antara jalan berangkat dengan jalan pulang. Nah, hikmah dari sunnah ini menurut ulama ada beberapa pendapat.
Yang pertama mengatakan bahwa dengan menempuh jalan yang berbeda, maka pahala yang didapat akan lebih banyak. Mengapa? Karena tadi beliau berjalan kaki ya. Menempuh jalan yang berbeda itu membuat perjalanan antara berangkat dengan pulangnya ini berbeda. Bisa jadi jaraknya semakin jauh atau semakin panjang langkahnya. Nah, adapun Allah sudah menjanjikan bahwa langkah kita setiap menuju pada kebaikan ya, pada ibadah, apalagi menuju sholat Idul Fitri yang hukumnya sangat disunahkan, sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, maka pahalanya juga pasti akan lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berpendapat kenapa Nabi menempuh jalan yang berbeda agar bisa bersedekah. Jadi sedekah yang diberikan oleh beliau di sepanjang perjalanan Nabi ya, ini bisa lebih merata. Karena tadi misalkan lewat jalan A ya sudah diberi sedekah, kemudian pulangnya melalui jalan B, kemudian orang yang ada di jalan B tadi juga kebagian sedekahnya. Nah, dengan demikian sedekahnya lebih merata. Nah, ini juga bisa kita tiru ya. Memperbanyak sedekah itu nilainya atau keutamaan dan pahalanya sangat besar. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa dengan menempuh jalan yang berbeda, maka kita bisa lebih banyak bersilaturahmi. Nah, ini di pembahasan yang selanjutnya ini, apa fadilah dari bersilaturahmi? Mengapa di dalam telaah atas sunnah Nabi ini muncul ya, bahwa Nabi itu menempuh jalan yang berbeda, karena dengan begitu beliau bisa lebih banyak bersilaturahmi kepada umatnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang silaturahmi. Jadi ada orang yang menyebut dengan istilah silaturahim, ada juga silaturahmi. Di dalam kitab ini menggunakan istilah silaturahmi. Apa sebenarnya perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim? Atau jangan-jangan keduanya sama saja? Nah, kita bahas. Yang pertama adalah silaturahim. Kalau kita menyebut silaturahim, ya di situ ada kata rohim. Nah, sedangkan kata rohim itu menunjukkan pada istilahnya peranakan, ya, karena ini berasal dari kata rahim, berarti ini rahim ibu yang melahirkan anak-anak sehingga menjadi keturunan, menjadi keluarga. Nah, oleh karena itu makna dari silaturahim ini adalah menyambung tali kekeluargaan yang sudah putus. Yang kedua, istilah silaturahmi. Nah, kalau kita menyebut kata rohmi, maka ini asalnya adalah dari kata rohmah atau kasih sayang. Oleh karena itu, kalau makna dari silaturahmi ini adalah menyambung kasih sayang, tidak hanya kepada keluarga, ya, keturunan, melainkan kepada semua makhluk, kepada sesama manusia, bahkan juga selain manusia. Ini namanya silaturahmi. Nah, silaturahmi ini sangat penting. Jadi pentingnya silaturahmi ini di dalam kitab ini dikutipkan sebuah hadis ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaswil rahimahu." Ya, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Kemudian ada juga hadis yang lain yang dikutip, an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yungsa'alahu fi asarihi falyaswil rahimahu. Barang siapa yang senang jika diluaskan rizkinya
dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan atau merekatkan lagi ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah, ya. Nah, di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa frekuensi atau banyaknya silaturahmi itu juga penting, ya. Di sini disebutkan kalau bisa silaturahmi itu dilakukan seminggu sekali, ya, misalnya saja setiap hari Jumat. Kalau tidak bisa, sebulan sekali. Nah, kalau masih tidak bisa lagi, berarti 1 tahun sekali, yaitu pada saat Idul Fitri. Nah, artinya silaturahmi ini memang sangat ditekankan, ya, bahwa ada banyak hikmah yang terkandung di dalam silaturahmi. Lantas apa hikmah dari silaturahmi? Tadi sudah saya kutipkan, ya, saya bacakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang ingin panjang usianya, ingin luas rizkinya, maka bersilaturahmilah. Nah, sesungguhnya bagaimana, ya, rasionalisasi dari hadis ini? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita sehari-hari berinteraksi dengan orang, ya, kemudian tidak hanya berinteraksi saja, tapi di dalamnya ada komunikasi yang intens, saling bertukar ilmu, saling bertukar pengalaman, ya, saling bertukar rasa. Nah, ini hal-hal yang seperti ini bisa menjauhkan diri kita dari stres, ya. Ketika seseorang itu mengalami masalah, kemudian dia bisa berbagi dengan teman atau keluarganya, maka bisa jadi dia mendapatkan solusi. Nah, itu juga bisa didapat dengan bersilaturahmi. Oleh karena itu disebutkan bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Nah, ini artinya dengan bersilaturahmi pikiran kita akan lebih terbuka, ya, lebih sehat. Kalau kita punya masalah ini tidak buntu karena kita bisa berbagi dengan orang dengan jalan silaturahmi. Oleh karena itu silaturahmi ini bisa memanjangkan umur kita. Jadi kira-kira begitu, ya, telaahnya. Kemudian juga disampaikan kalau ingin luas rizkinya maka bersilaturahmilah. Dengan bersilaturahmi ini kita membuka pertemanan baru, ya, atau memupuk pertemanan yang sudah terjalin, atau menguatkan tali persaudaraan yang sudah ada. Nah, dengan begitu akses terhadap informasi-informasi yang bisa membukakan jalan rezeki kita ini akan semakin terbuka. Nah, oleh karena itu disebutkan barang siapa yang ingin luas rizkinya maka bersilaturahmilah, ya, karena dengan bersilaturahmi itu tadi kita bisa bertukar informasi, ya, bertukar pengalaman, bertukar tips-tips bagaimana misalkan meningkatkan keterampilan untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, dalam kitab ini dijelaskan juga tentang urutan bersilaturahmi. Jadi silaturahmi ini harusnya ini kepada kedua orang tua terlebih dahulu, ya. Kalau ini sudah jelas bahkan hukumnya wajib, ya. Jadi menjaga hubungan baik, ya, kepada orang tua ini menjadi bukti birrul walidain, ya, dan itu sangat penting karena sebagaimana kita ketahui ridho Allah ini terletak pada ridho kedua orang tua. Oleh karena itu hukumnya wajib. Nah, jika orang tua sudah meninggal dunia maka hendaknya kita menziarahi kuburnya, mengirimkan doa, ya. Kemudian setelah kepada kedua orang tua maka kepada saudaranya, ya, atau keluarganya. Nah, siapa sih keluarga itu? Ya, ini
kalau mau diidentifikasi nih, misalnya ya, misalkan Anda adalah wanita, perempuan, maka lelaki yang haram Anda nikahi itu adalah keluarga Anda ya, jadi itu adalah orang yang perlu untuk menjadi prioritas untuk Anda silaturahmi kepada dia ya. Jadi carilah dulu yang terdekat ya. Itulah sebabnya maka di dalam ajaran agama ini sangat ditekankan bahwa kita diajarkan untuk mengutamakan keluarga atau orang-orang dekat kita, misalnya tetangga, ketika kita akan berbagi ya. Kita mau bersedekah, maka kita harus memprioritaskan keluarga kita ataupun orang-orang yang dekat di sekitar tempat tinggal kita, yaitu tetangga kita. Karena apa? Karena jika hubungan dengan yang dekat itu baik, maka ini juga akan berimbas pada kokohnya hubungan Anda ya. Jadi kalau hubungannya baik, maka keharmonisan ini akan merembet istilahnya ya, akan menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ini sesungguhnya modal dari kekuatan sosial yang bisa dibangun itu seperti itu. Jika setiap orang punya kesadaran untuk saling memperhatikan sesamanya di lingkungan terdekatnya, ini pasti akan sangat bagus sekali ya, karena masing-masing ini saling menjaga satu sama lain. Maka kalau ini bisa dilakukan ya, tidak ada lagi orang yang misalnya kelaparan ya, kelaparan sendiri ya, kesenjangan. Jadi yang satu berkelebihan tetapi kemudian yang lain berkekurangan. Nah, ini berarti tandanya dia belum memahami ajaran agama itu dengan baik ya. Karena di dalam agama kita sangat dianjurkan, diajarkan untuk memiliki kepekaan sosial ya, yaitu kepada orang-orang terdekat kita. Nah, bagaimana dengan saudara kita yang jauh? Atau bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, kita berada di tengah pandemi yang membuat ruang gerak kita menjadi terbatas. Ya, alhamdulillah, sesungguhnya kita ini sekarang sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bersilaturahmi tidak harus datang untuk menemui secara langsung. Kita bisa memanfaatkan gadget kita, ya, bisa bertelepon, bisa mengirim pesan, bisa video call. Nah, itu juga sudah menjadi usaha ya, atau bagian dari silaturahmi itu ya. Karena esensi dari silaturahmi itu adalah silah, yaitu menyambung. Nah, cara menyambung itu bermacam-macam. Kalau dulu cara menyambungnya itu dengan bertemu langsung ya, karena dulu teknologi informasi ya, teknologi komunikasi belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita sudah mudah sekali menggunakan gadget, tinggal pencet kita sudah bisa connect, sudah bisa terhubung. Maka manfaatkanlah alat komunikasi itu untuk bersilaturahmi dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat ya, dengan sahabat. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutus tali silaturahmi, karena memutus tali silaturahmi ini sangat berbahaya, bahkan diancam oleh neraka. Hal ini dijelaskan di dalam salah satu riwayat ini dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'ul khairi sawaban albirru wa sulatur rahmi wa asra'u syarri uqubatan albaghyu wa qati'atur rahmi. Ya, sebaik-baik pahala kebaikan ya, yaitu berbuat
baik dan bersilaturahmi, dan akan disiksa api neraka barang siapa yang berbuat tidak baik dan memutus tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya Allah memampukan kita untuk bisa menjaga tali silaturahmi, agar kita terhindar dari penyakit hati seperti dendam, kemudian iri, dengki ya terhadap saudara kita, baik itu saudara seketurunan maupun saudara sebangsa, setanah air, maupun saudara seagama. Ya, maka mari kita memanjatkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ya Allah, anugerahilah kami pengampunan dan hindarkan hati kami dari segala macam kedengkian. Jadikanlah kami orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Demikian tadi pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.